Oke. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kali ini masih bisa bertemu di Google Meeting ya. Semoga teman-teman di tempatnya masing-masing selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu punya semangat, masih punya semangat dan selalu bersemangat untuk belajar. Nah, yang sudah hadir di Google Meet ini terima kasih atas partisipasinya. Jadi saya mau mengingatkan mengenai pesan Imam Syafi'i ya, sebelum saya masuk ke materi. Imam Syafi'i itu pernah memberikan kalimat bijak kalau seseorang, terutama ini yang dimaksud adalah anak-anak muda ya, anak-anak remaja, kalau mereka mau berjuang, berlelah-lelah dalam mencari ilmu, maka tunggu saja, pasti masa depannya akan banyak kemudahan ya, karena di masa mudanya dia mengumpulkan sesuatu yang sangat berharga untuk apa yang diperlukan di masa depan ya. Jadi Imam Syafi'i pernah berujar kalau pemuda remaja masih atau mau berjuang ya, berjuang meskipun itu melawan ngantuk ya, berlelah-lelah dalam belajar mencari ilmu, maka tinggal ditunggu saja, nanti masa depannya pasti akan banyak memperoleh kemudahan ya, karena dia nabung sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia di masa depannya. Oke, nah kita akan membahas mengenai Al-Quranul Karim ya. Jadi di bab ini kita mau membahas sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu ada beberapa macam ya. Ada Al-Quran yang kita baca setiap hari, ada hadisnya Rasulullah, dan ada ijtihadnya ulama. Nah kita bahas, mungkin kali ini kita bahas Al-Quran dulu ya, di dalam waktu yang terbatas ini. Jadi Al-Quran yang teman-teman punya di rumah, kemudian yang sering dibaca, yang sering dijadikan tes agama biasanya, itu sebenarnya tidak sekedar sesuatu yang dibaca secara ini ya, secara huruf per hurufnya saja, tetapi Al-Quran ini yang menggerakkan semua amalan di dalam Islam ya. Jadi Al-Quranul Karim itu yang mendrive semua orang yang memilih Islam untuk melakukan ibadah ya, menata hidupnya, itu semua berasal dari Al-Quran. Salah satu contoh kenapa kita setiap hari sholat, karena di dalam Al-Quran Tuhan menyampaikan kewajiban sholat ya. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Itu karena di dalam Al-Quran menghormati orang tua, birrul walidain, itu sangat diperintahkan atau sangat dianjurkan di dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran bukan hanya bacaan yang kita rajin baca tiap pagi, yaitu alhamdulillah sudah sangat bagus. Tetapi fungsi Al-Quran itu jauh lebih luas dari itu di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Al-Quran adalah kitab yang menggerakkan atau mendrive semua jenis amalan di dalam Islam. Makanya dia menjadi sumber hukum Islam. Oh, ini boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan, itu semua ada di dalam Al-Quran. Oh, kita harus puasa Ramadan, oh kita harus baik kepada sesama, oh kita harus sabar, oh kita harus haji kalau mampu, oh kita kalau selama dalam hidup ternyata ada sholat, ada kewajiban untuk jujur. Nah itu semua terkandung di dalam Al-Quranul Karim ya. Jadi teman-teman pasti sudah sangat hafal profilnya Al-Quran ya. Jadi diusahakan setiap hari membaca Al-Quran supaya hatinya sejuk, hatinya bersih ya, hatinya nyaman untuk
menghadapi hidup ini ya dengan berbagai tantangannya. Pokoknya tips dari saya supaya hidup itu nyaman dan enak ya. Ketika bangun pagi, nomor satu, urusan kita dengan Tuhan itu harus beres ya. Jangan ada masalah sama Tuhan pokoknya sejak bangun pagi. Makanya bangun tepat waktu, subuhnya tepat waktu. Setelah itu zikir, baca istighfar, bersyukur masih dikasih kehidupan, masih diberikan nafas ya, masih diberikan tempat tinggal dan seterusnya. Pokoknya tips dari saya, kalau hidup kita mau nyaman dan enak ya, sampai masa depan kita, sampai urusan-urusan macam-macam, itu nomor satu, ketika kita bangun pagi, urusan kita dengan Tuhan itu harus baik. Jadi jangan punya masalah dengan Tuhan. Contoh masalah dengan Tuhan itu misalnya sholat subuh telat, itu kan masalah. Apalagi nggak sholat subuh, itu masalah banget sama Tuhan. Kita sudah melukai satu momen di mana kita ditunggu oleh Allah ketika sujud. Ya, jadi kalau ingin hidupnya tuh diberikan kelancaran, cita-citanya gampang tercapai, ya rezekinya enak, menjalani hidup tuh cerah ya. Itu kalau saya memberikan anjuran ya, pokoknya setelah bangun pagi harus nomor satu, prioritas kita adalah urusan saya dengan Tuhan yang menciptakanku, yang memberikanku hidup, yang masih memberikan aku izin, jantungku berdetak, nafasku masih lancar dan seterusnya. Itu harus bersyukur setiap pagi, ibadahnya diberesin, baru nanti aktivitas di dalam kehidupan yang lebih luas ya, sekolah dan lain-lain. Oke, itu tips dari saya. Nah, kemudian di slide berikutnya, sebelum kita masuk Al-Quran ya, sebenarnya di dalam kehidupan kita ini, saat kita hidup ini, itu ada 3 macam ayat ya. Jadi bukan hanya ayat Al-Quran saja yang disediakan oleh Allah di dalam kehidupan ini, tetapi ada 3 jenis ayat. Ayat pertama adalah ayat semesta ya. Jadi ayat ini adalah ayat yang terhampar di seluruh alam semesta. Alam semesta itu sendiri adalah ayat Tuhan. Apa itu ayat? Ayat itu artinya adalah tanda. Ya, tanda dari apa ya? Tanda itu sign ya, sign, tanda dari keberadaan Allah, tanda dari adanya Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha menciptakan segala-galanya. Jadi ayat selain Al-Quran tuh ada 2 ya. Satu ayat semesta. Pokoknya lihat saja alam semesta, lihat langit, lihat matahari, lihat gunung, lihat air mengalir, lihat udara pagi, lihat oksigen, lihat macam-macam. Itu semua adalah tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kebangetan kalau kita tuh lihat semesta, ngelihat pohon, ngelihat daun, ngelihat kucing, ngelihat anak kucing, ya, ngelihat suasana alam yang begitu dahsyat, melihat langit, kok tidak ingat sama Tuhan, ingat sama Allah, itu kita keterlaluan sekali. Karena seluruhnya itu bukan kita yang menciptakan. Ya, jadi ayat yang pertama itu ayat semesta, ayat di dalam alam semesta yang sangat luas ya, planet-planet, galaksi-galaksi, bintang, tata surya, sampai macam-macam, sampai Bima Sakti, Milky Way, miliaran galaksi. Itu semua adalah tanda dari adanya Tuhan, adanya Allah ya, yang sangat teratur ya, yang planet-planet tidak pernah tabrakan sampai hari ini. Ya, kita harus wajib mengetahui itu adalah salah satu tanda atau ayatnya Allah. Nomor 2, itu ada ayat dalam diri kita sendiri. Ya, jadi teman-teman harus menyadari dirimu itu adalah ayat Allah. Ya, perhatikan rambutmu, wajahmu, hidungmu, perutmu sampai kaki, sampai peredaran darah, sampai jantung yang terus berdegup. Ya, sampai tulang-tulang yang tersusun rapi, sampai saraf-saraf yang masih bekerja sampai pagi ini ya, sampai mulut kita yang bisa ngomong, sampai mata kita yang bisa menyaksikan dunia,
sampai telinga kita yang bisa mendengar macam-macam, sampai bisa dengar meeting seperti ini, itu adalah ayat Allah. Ya, dahsyat luar biasa kita itu. Makanya pelajari diri kita sendiri, kita itu sudah luar biasa. Kok bisa kita punya imajinasi, itu luar biasa, sudah sangat luar biasa. Kok bisa kita ngelihat sesuatu, menangkap gambar ya, kenapa kaki kita bisa bergerak, ya, itu luar biasa. Saya pernah punya temen itu ahli membuat robot ya di UGM Jogja. Itu dia cerita kalau membuat robot itu hanya menggerakkan satu jari saja, itu susahnya luar biasa. Dia perlu bikin rumus yang ribuan baris, ya, nata sedemikian rupa di dalam sistem komputer baru bisa bergerak sedikit saja, telunjuknya bergerak dikit, ya. Nah, dia nangis melihat ayam, melihat kita manusia yang Tuhan tuh menatanya luar biasa. Nah, itu ayat Allah di dalam diri kita, ya. Nah, kemudian ada ayat yang tertulis, nah itu yang baru, yang disebut Al-Quran, ya. Tetapi ayat-ayat Allah yang lain itu sangat luas, yaitu di dalam diri kita sendiri ada sebagai manusia dan di alam semesta, ya. Itu sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran. Jadi harus tahu kalau ayat Tuhan itu banyak sekali. Termasuk oksigen yang kamu hirup setiap saat, itu kan kamu nggak pernah menyediakannya, nggak pernah beli, nggak pernah bikin, nggak pernah kulaan dari mana, kan nggak pernah. Ada saja gitu loh. Entah dari mana ini oksigen, kan dari tumbuhan dari mana, dari tanah. Itu siapa yang ngatur semuanya, kan? Itu Allah punya, itu Allah yang kasih kepada kita, ya. Jadi jangan sampai kita tuh gak ingat sama Tuhan, itu keterlaluan. Oke, teman-teman bisa mendengar saya, bisa melihat slide-nya? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kita masuk ke Al-Quran, ya. Kita bahas secara singkat Al-Quran, ya, yang teman-teman punya kitabnya semua di rumah, insya Allah. Nah, itu tahulah sejarahnya, pasti tahu sejarah turunnya, pasti kan tahu ya, kepada Nabi Muhammad. Nah, Quran itu apa sih secara bahasa? Secara bahasa, Quran itu berasal dari qoro'a. Qoro'a, ya. Qoro'a itu fi'il madhi kalau dalam bahasa Arab. Qoro'a yaqro'u qira'atan Qur'anan. Ini susunan gramatika bahasa Arab, ya, atau sorofnya. Nah, artinya Qur'anan itu artinya adalah sesuatu yang dibaca atau bacaan, ya. Tetapi bukan sembarang bacaan, ya. Tidak seperti komik, tidak seperti koran, tidak seperti puisi-puisi di zaman jahiliyah. Qur'anan ini adalah sesuatu yang dibaca, tetapi yang berasal dari Allah, berasal dari Sang Pencipta. Kemudian secara istilah Quran itu apa? Yaitu firman atau kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad dalam bahasa Arab, diawali dengan surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas, ya. Jadi bisa cek Quran seluruh dunia itu pasti awalnya Al-Fatihah, terakhirnya itu pasti surat An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Itu pengertian istilah yang paling simple, sederhana. Oke, kemudian ini ada Quran yang menjelaskan mengenai Al-Quran, ya. Jadi ada dalil Al-Quran yang bercerita mengenai dirinya sendiri. Quran ngomong tentang Quran, ya. Tentu saja ini firman Allah. Jadi Allah menjelaskan tentang Al-Quran itu apa, nah, itu dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, yaitu di surat Al-Isra ayat 9, ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati annalahum ajron kabira.
Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ya, ini deskripsi Al-Quran atau narasinya Al-Quran tentang Al-Quran sendiri. Ya, jadi Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang lebih lurus. Terus ngasih kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Ya, contoh kabar gembira itu kayak "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal sekecil apapun, ya sekecil atom, pasti akan kembali ke dia. Itu kan kabar gembira gitu loh. Jadi kamu buang sampah, kamu nolongin kucing, ngasih makan kucing, itu akan kembali ke kita. Ya, feedback dari balasan amal sekecil apapun akan kembali kepada hidup kita. Makanya jangan ragu-ragu untuk berbuat baik sekecil apapun. Itu kan kabar gembira dari Al-Quran. Ya, kemudian petunjuk itu ngasih tahu, oh kamu harus sujud kepada Tuhan. Oh kamu kalau Ramadan puasa. Itu kan petunjuk. Ya. Nah, petunjuk ini dan kabar gembira ini hanya kepada orang yang mukmin. Mukmin ya percaya, ya, yang percaya kepada Nabi Muhammad, yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta raya ini. Kalau nggak percaya ya sudah, ngapain ikut Al-Quran kan? Ini kepada orang yang percaya. Oke, selanjutnya ini ya bisa disimak ya. Jadi Al-Quran itu seperti surat cinta kita, surat cinta dari Allah kepada hamba-hambanya, termasuk kita manusia. Ya, jadi ketika membaca Al-Quran kamu harus penuh kekhusyuan ya. Kamu kayak sedang ngomong sama Tuhan kalau baca Quran itu. Makanya harus lebih dekat lagi sama Quran. Makanya kalau orang habis baca dicium, ya karena itu bentuk cinta Tuhan kepada kita gitu loh, sampai dikasih Al-Quran. Ya, di situ kita bisa tahu gambaran kehidupan yang sangat luas sekali, dan kita sebetulnya nggak perlu buku apapun, cukup Al-Quran kalau kita mau detail ya mempelajari isinya. Oke, kemudian ada karakteristik Quran ya, atau ciri-ciri Quran itu apa ya, karakternya Quran. Nomor 1, diturunkan oleh Allah kepada Nabi akhir zaman ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Rasulullah yang kemarin kita peringati maulidnya ya. Sebenarnya tidak usah nunggu maulid Nabi untuk memperingati hari lahir Nabi ya. Tapi acara ulang tahunnya ya memang di bulan maulid itu. Tetapi setiap hari kita bersolawat ya fine-fine saja, bagus sekali ya, membaca sejarahnya, bersolawat ya, terus menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu nabi paling akhir ya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang kok mendeklarasikan diri, mendeklar dirinya sebagai nabi, pasti itu nabi palsu ya, pasti ya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Atau kamu kok misalnya suatu hari ngaku nabi, sudah pasti itu kamu adalah mengumumkan kepalsuan ya. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, karena beliau nabi akhir zaman ya. Kemudian karakteristik Al-Quran yang selanjutnya adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad ya. Jadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh bisa macam-macam ya, mukjizatnya banyak sekali yo. Yang keren-keren banyak sekali, mau keluar air dari tangan, kayak mau membelah rembulan, kalau jalan dipayungi awan. Banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad yang keren-keren lah pokoknya, yang tidak kalah dengan nabi yang lain. Tetapi mukjizat yang paling agung, yang paling besar, yang terbesar dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Nabi Muhammad, itu adalah Al-Quran. Kenapa bisa menjadi mukjizat terbesar?
Karena mukjizat Al-Quran ini fungsinya itu menyelamatkan semua manusia. Jadi nyelamatin semua manusia yang ada di bumi ini. Biar hidupnya selamat gimana, biar Tuhan cinta gimana, biar nanti di akhirat selamat gimana, biar hidupnya bahagia, sukses gimana. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Makanya itu menjadi mukjizat terbesar. Kalau mukjizat yang sifatnya ajaib-ajaib ya, keluarin makanan dari tangan, keluarin air dari tangan, kalau jalan dipayungi awan, bisa ngomong jarak jauh, itu biasa, itu mukjizat yang sangat biasa bagi Nabi. Ya, itu hanya untuk pribadi beliau. Ya, tetapi kalau Al-Quran itu sebenarnya adalah buku petunjuk ya, buku petunjuk supaya manusia tuh hidupnya nyaman di dunia gitu, enak di dunia, nggak salah jalan, nggak tersesat, nggak bingung, nggak gabut, nggak stres, nggak frustasi. Itu seluruh kuncinya, seluruh passwordnya, seluruh tipsnya ya, seluruh strateginya itu ada di dalam Al-Quran ya. Tinggal mau menggali benar atau tidak, tinggal mau belajar atau tidak ya. Itulah kenapa mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu justru adalah Al-Quran. Ya, karena nabi-nabi yang lain tidak dititipi untuk semua umat manusia. Tetapi Nabi Muhammad dititipi sesuatu yang sangat penting untuk keselamatan umat manusia, termasuk kita. Zaman now ini ya, sekarang ini. Jadi kita harus bersyukur hari ini kita masih kenal Islam, masih kenal Nabi Muhammad, masih punya Al-Quran di rumah. Masih insya Allah masih dalam keadaan yang baik ya. Gitu kita perlu bersyukur. Kemudian diturunkan dalam bahasa Arab ya. Jadi Quran turun di zaman jahiliyah Arab, sehingga turun ke bumi itu di dalam bentuk bahasa Arab karena menjawab permasalahan yang saat itu terjadi di masyarakat jahiliyah. Nah, jawaban Quran dalam menghadapi masyarakat jahiliyah itu masih bisa dipakai sampai zaman sekarang ya. Jadi kalau kita perhatikan banyak sekali bentuk-bentuk kejahiliahan modern, banyak sekali bentuk-bentuk kejahiliahan milenial ya. Kita sebenarnya sekarang banyak sekali yang hidup kita yang sifatnya banyak yang jahiliyah ya. Seperti misalnya kalau kita pegang Quran tuh paling betah tuh paling setengah jam ya. Tapi kalau pegang HP itu 6 jam. Bisa 12 jam. Bisa kalau HP-nya di tangan tuh bisa gimana gitu tangan rasanya tuh. Apalagi kalau HP-nya ketinggalan. Seperti nyawa itu hilang setengah gitu. Tapi kalau megang Quran kita biasa aja gitu loh, nggak nyekel ya nggak popo gitu. Nyekel paling pol sebentar. Itu kan wujud jahiliyah kecil dalam kehidupan kita. Ya tentu kita tidak nyembah berhala ya, tentu kita nggak nyampe nyembah patung. Tetapi ada hal-hal yang kita harus waspada. Ternyata banyak hal yang kita masih perlu belajar lagi, masih perlu diperbaiki lagi gitu loh. Ya, jahiliyah itu misalnya bohong, itu kan jahiliyah bohong. Ya, terus tidak sholat, itu kan jahiliyah sekali. Wong kita Islam, kita diminta sujud kepada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, kok kita nggak mau, itu kan jahiliyah. Atau sholatnya telat, atau misalnya nggak manut sama hal-hal yang baik. Itu contoh-contoh dari, makanya itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian disampaikan secara berkesinambungan ya, secara ini loh, tidak terus Al-Fatihah sampai Anas tuh satu kali di Gua Hira, tidak, tetapi secara berangsur-angsur ya, secara bertahap. Jadi Nabi Muhammad tuh memperoleh ayat Al-Quran itu selama 23 tahun ya, kurang lebih 23 tahun, dari mulai Gua Hira terus sampai episode hijrah sampai pindah ke Madinah
Ketika menghadapi banyak hal sesuatu di dalam kehidupan, beliau dapat jawaban dari Allah berupa ayat Al-Quran. Ya, jadi berangsur-angsur. Mungkin sehari satu ayat, pernah sehari satu surat, pernah sehari 10 ayat, pernah juga dalam sehari Rasul nggak dapat wahyu. Ya, dan itu Nabi galau luar biasa saat Allah itu tidak ngasih wahyu, tidak ngasih ayat, itu Rasul galau luar biasa. Jadi merasa khawatir, ini aku salah apa ini? Apa dosa yang aku lakukan kok Tuhan tidak ngasih ayat kepada aku hari ini? Jadi pernah ada episode di mana Nabi itu nggak dapat ayat, ya, dari Allah. Jadi kayak pause gitu loh, kayak di stop. Ayatnya tuh kayak dihentikan sama Tuhan sementara ya. Sehari atau 2 hari atau 3 hari itu Rasul galau luar biasa. Itu gambaran betapa Nabi itu gak bisa lepas dari Tuhan ya. Oke, jadi disampaikan secara berangsur-angsur. Kemudian karakter selanjutnya sudah tahu semua, dimulai dari Al-Fatihah diakhiri sampai surat An-Nas ya. Ini penjelasannya sangat panjang sebenarnya. Kenapa urutan suratnya kok seperti ini? Ya, padahal ayatnya kan yang pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Kenapa yang ditulis kok Al-Fatihah? Ini penjelasannya lebih efektif kalau menggunakan media papan tulis ya. Tapi intinya adalah Quran itu semula di Lauhil Mahfud ya, di langit, nah, katakanlah di langit, gampangnya gitu, di Lauhil Mahfud namanya. Nah, urutan Quran yang di Lauhil Mahfud itu seperti yang kita baca sekarang ya, Al-Fatihah sampai Anas. Nah, ketika turun ke bumi itu puzzling, tidak berurutan ya, sesuai keadaan yang dihadapi Nabi Muhammad. Ketika beliau merenung menyendiri di Gua Hira, turun ayat yang saat itu pertama kali adalah Iqra, perintah untuk membaca. Kamu baca Muhammad, kamu baca kan itu. Kemudian terus puzzling, bayangkan puzzle yang tidak berurutan, tapi menyusun sesuatu yang utuh. Nah, itu ceritanya gitu. Nah, kenapa kok Quran kita seperti itu sekarang? Karena Nabi setiap dapat ayat, kemudian beliau menghafal atau ngajarin kepada sahabat-sahabatnya, para penghafal Quran, itu selalu bacanya itu urut dari Fatihah sampai Anas, itu urutannya seperti itu. Makanya yang direkam oleh sahabat kemudian dijadikan buku sama Utsman bin Affan, itu adalah cara Rasul ketika membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Nah, biasanya Nabi Muhammad menghatamkan Quran itu ketika Ramadan berkali-kali. Jadi ayat yang sudah diterima beliau banyak itu ya, itu diulangi bacaannya dari awal sampai akhir, itu pas Ramadan. Nah, disitulah menjadi patokan ya bagi sahabat-sahabat setelah Nabi meninggal, menulis Qur'annya itu mulai dari mana dan berakhir di mana. Itu patokannya adalah hafalannya Nabi sendiri atau murojaahnya Nabi sendiri. Tetapi ketika turun itu seperti puzzle, bisa yang Anas dulu, bisa yang Iqra dulu, kemudian nanti turun yang Al-Baqarah ya. Jadi bayangkan saja puzzling. Oke. Kemudian selanjutnya Al-Quran ini membaca atau kalau bersedia menghafalkannya itu adalah ibadah kepada Allah ya. Jadi dibaca saja dan dihafal itu sudah merupakan ibadah kita kepada Tuhan, wujud cinta kita kepada Tuhan ya. Itu namanya bil barokah. Kalau baca tiap hari rajin, kita mau menghafal ya, entah semuanya maupun bagian-bagian ayatnya, itu kita namanya bergaul dengan Al-Quran bil barokah. Baca saja pokoknya, baca, dengerin Quran di YouTube, dihafal ya,
atau nyimak orang ngaji itu kita sudah ditransfer barokah namanya. Barokah itu kebaikan. Pokoknya kita dalam cahaya yang baik. Ya, makanya nggak gampang kena aneh-aneh kalau kita rajin ngaji itu. Nah, kemudian selain bil barokah itu bisa menjadi hidayah. Itu kalau kita interaksi dengan Al-Quran dengan bil ilmi, ya, namanya bil ilmi. Bil ilmi itu lebih dalam dari bil barokah. Kalau bil barokah itu moco, menghafalkan, kamu dengerin YouTube, dengerin orang ngaji, dengerin qira, itu sudah bil barokah. Hidupmu sudah pasti akan penuh kebaikan. Tetapi lebih lanjut dari itu adalah bil ilmi. Jadi Quran itu dipelajari gitu loh. Ini isinya apa sih? Qul huwallahu ahad ini aku kalau sholat tuh pakai surat itu terus. Itu isinya apa? Nah, itu namanya bil ilmi. Ingin tahu lebih dalam Tuhan tuh ngomong apa sama aku dengan surat Al-Ikhlas misalnya. Ada surat An-Nas, ada surat Al-Falaq, ada Alam Nashrah, ya, yang bercerita bahwa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Itu artinya apa buat aku? Tuhan tuh menyampaikan apa buat aku, buat kita manusia itu apa? Nah, itu namanya bil ilmi. Ya, bil ilmi bisa sederhana, ya, kita membaca terjemahnya, kita bisa melihat translate-nya dan berusaha memahami semampu kita, atau dengan menyimak ahli-ahli Al-Quran. Ya, boleh siapa saja yang kamu sukai, kamu simak penjelasannya. Oh, surat Al-Baqarah itu cerita tentang ini. Oh, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, itu membahas tentang ini misalnya. Itu namanya bil ilmi. Ya, jadi ada 3 tahap kita interaksi sama Al-Quran. Jadi bil barokah, dibaca rutin setiap hari, didengerin, dihafal. Tapi kita belum paham. Ya, kemudian the next step itu adalah bil ilmi. Bil ilmi itu want to know, ya. Jadi pengen ngerti isinya apa sih Quran itu. Sebanyak itu dan dibaca tiap hari, masa nggak tahu sama sekali sampai kita mati kan boiman. Ya, belajar dikit-dikit itu loh, dibuka terjemahnya, dipelajari dengan rasa cinta kita kepada Tuhan. Itu pasti asik itu pelajari Al-Quran. Namanya tadabbur. Tadabbur tuh pelan-pelan pengen ngerti isinya Quran itu apa. Oh, surat ini tuh cerita tentang Ismail. Oh, surat ini cerita tentang Yusuf yang mencintai Zulaiha, atau Zulaiha yang mencintai Yusuf. Oh, surat ini tuh menceritakan tentang ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Itu kan kita menjadi lebih punya kesadaran yang baik gitu loh dalam melihat kehidupan. Ya, itu yang kedua bil ilmi. Nah, yang ketiga, cara kita interaksi dengan Al-Quran setelah bil barokah, ya, rajin baca. Bil ilmi, mencoba untuk mengerti. Bil ilmi namanya belajar. Yang ketiga adalah sudah menjalankan Al-Quran, namanya bil amal, ya, bil amal. Jadi bil amal ini sudah melakukan sesuatu yang inspired by Quran. Ya, jadi Quran itu sudah menjadi inspirasi, sudah menjadi hidayah yang hidup di dalam hati kita. Ya, misalnya Quran memerintahkan birrul walidain, bakti kepada orang tua, hormat pada orang tua, mencintai orang tua. Nah, itu hidup dalam hati kita gitu loh. Sehingga kita semangat kalau misalnya bantu ibu, nyapu, ngepel rumah, ya, cium tangan beliau kalau berangkat, itu menjadi sesuatu yang nikmat dalam hati kita. Itu namanya bil amal. Bil amal tuh hidup kita sudah semampu-mampunya mencoba menjalankan Al-Quran. Kayak seperti sekarang kalian belajar itu kan perintah Al-Quran, ya, thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu kewajiban setiap kita belajar, ya, dan kita menjalankan belajar hari ini, pembelajaran itu sudah merupakan wujud dari kita mengamalkan Al-Quran. Itu nikmat sekali kalau kita hayati setiap hari, ya. Kemudian tadi sholat subuh,
atau tadi yang sholat duha, atau tadi yang bersolawat, itu semua adalah ayat Al-Quran yang kita jalankan gitu loh. Jadi kamu menjadi ayat yang berjalan gitu. Kalau kamu rajin berbakti kepada orang tua, bantu orang tua, diperintah patuh ya, diperintah dalam hal kebenaran ya. Itu kita sudah menjadi ayat yang berjalan. Ya, jadi ayat yang sudah diamalkan, bahasa yang gampang seperti itu. Tetapi intinya Quran itu sudah menjadi inspirasi hidup kita, motivasi hidup kita, hidayah yang benar-benar hidup gitu loh. Misalnya kita ngadepin masalah, kemudian ingat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oh iya, bersama kesulitan tuh ada kemudahan kok, kata Allah. Berarti kita nggak perlu putus asa gitu loh, nggak perlu harus ambruk gitu kalau dapat masalah. Kita harus fight, harus langsung ngadeg, berdiri, semangat, ya harus kita hadapi. Karena Tuhan sendiri janji fa inna ma'al usri yusra. Tenang aja, pokoknya habis setiap ada kesulitan datang kepada kita, itu sebenarnya bersama itu ada kemudahan. Ya. Jadi setiap kita ngadepi sesuatu yang sulit, jangan underestimate dulu, jangan terlalu nganggap itu adalah beban, jangan. Ya, itu kalau sudah Al-Quran menjadi inspirasi hati kita, akal kita ya. Jadi kita menjadi bersemangat, ingat ayat, oh iya, amal sekecil apapun itu diapresiasi kok sama Tuhan. Jadi apa saja gitu loh, memberi makan ayam, memberi makan kucing, ya, memberi makan ikan di kolam, ya, nyelamatin semut di ember kamar mandi misalnya. Sekecil apapun yang kita lakukan itu akan ada balasan kebaikan, akan ada kembalian dari Tuhan buat kita gitu loh. Jangan khawatir, makanya hidup kita akan berlimpah kebaikan kalau ayat-ayat Al-Quran itu menjadi inspirasi hidup kita, menjadi penggerak apa yang kita lakukan ya. Kalau ibadah-ibadah yang wajib, tentu saja semua itu adalah perintah Al-Quran. Makanya kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, kita sudah menjadi Al-Quran yang berjalan. Ya, itu sudah bagus sekali. Tetapi kalau kita bisa mengaplikasikannya secara lebih luas, itu tentu akan sangat memberi manfaat kepada sekitar kita. Ya. Oke. Nama-nama lain Quran ya. Jadi Quran itu punya another names ya, banyak sekali nama-nama Quran yang disematkan kepada Quran, yang itu menunjukkan karakter Quran itu sebagai apa. Ya. Yang pertama Alkitab. Alkitab itu buku. Ya, tentu saja kan bentuknya seperti buku kalau kita sekarang menikmati Quran sekarang. Kalau zaman Nabi Muhammad kamu nggak akan bisa nemukan Quran di masjid, karena Qurannya ya Nabi Muhammad itu, ya. Makanya enaknya sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi itu nggak perlu ngaji setiap pagi kayak kita. Ngajinya cukup melihat Nabi Muhammad, ya, atau mendengar Nabi Muhammad menyampaikan ayat. Ngajinya seperti itu sahabat dulu. Jadi nggak ngaji kayak kita bawa kitab, itu nggak. Tinggal melihat Nabi Muhammad, beliau itu ngapain, dicontoh, nah, that is Quran. Atau menyimak ayat-ayat yang baru saja diturunkan Tuhan, itu kan enak sekali saat itu. Tetapi kita tidak menangi zaman itu ya, tetapi spiritnya, energinya bisa kita bawa ke hidup kita sekarang gitu loh. Tinggal kita mencintai Nabi Muhammad, kita mencintai Al-Quran, kita tulus ya menyembah kepada Allah, yakin energi itu akan bisa kita bawa. Ya, jadi Nabi pernah ngomong, yang jadi sahabatku dan melihat aku langsung itu beruntung sekali hidupnya. Karena bisa melihatku, bisa salaman sama aku, bisa ngobrol sama aku, bisa senyum-senyum sama aku, bercanda sama aku. Tapi jauh lebih beruntung adalah orang-orang, hamba-hamba manusia yang tidak pernah melihat aku, tetapi percaya sama aku, tetapi ngikuti aku, tetapi menjalankan ayat yang dititipkan kepadaku.
Nah, itu termasuk kita gitu loh. Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad, kita mengikuti Al-Quran, belajar Quran, nah kita itu orang yang sangat beruntung ya dalam definisi Nabi tadi. Ya, yaitu Alkitab ya. Kemudian ada Al-Furqan. Al-Furqan itu bedake sing bener di, sing salah di. Yang bener mana, yang salah mana, itu Al-Furqan. Kemudian Al-Dzikr, memberikan peringatan. Ya, dzikr, peringatan. Peringatan, kamu jangan sombong. Ya, ada neraka, itu kan peringatan. Kamu ingat ini kisahnya Raja Fir'aun, sombong mati kelelep laut. Itu peringatan, ya. Kemudian ada Al-Mau'idah. Al-Mau'idah itu nasihat. Ya, nasihat itu kayak tadi birrul walidain, kayak ayat tentang kejujuran, ayat tentang bagaimana nutup aurat, ya, itu perintah ya, atau bisa dalam wujud nasihat. Kemudian asyifa, ini yang harus diperhatikan ya, kalau teman-teman sakit, coba lebih intensif sama Quran, nanti pasti cepat sembuh. Asyifa, penyembuh. Jadi baca ayat mana saja yang kamu sukai, jadikan itu wiridan ya, baca ayat berulang-ulang, nanti akan sembuh. Kemudian yang keenam al-hukum. Al-hukum itu adalah hukum. Makan babi haram. Sholat wajib, zakat wajib, haji wajib bagi yang mampu. Itu adalah hukum. Sesuatu yang harus dikerjakan manusia itu apa, yang tidak boleh dikerjakan itu apa, itu namanya hukum. Kemudian ada hikmah, kebijaksanaan, ya, banyak sekali cerita-cerita Nabi dalam Al-Quran itu ngajarin kebijaksanaan, wisdom, gimana jadi orang yang bijaksana gitu loh. Jadi kena masalah tuh nggak terus ngamuk, dijahatin teman nggak terus pengen dendam, itu namanya wisdom. Wisdom tuh dekat dengan kebahagiaan. Wisdom tuh kamu dijahatin temenmu, kamu bisa mencintainya, itu kan wisdom itu. Keren pokoknya orang wisdom. Meskipun berat, perjuangannya berat, tetapi kalau bisa menjadi bijaksana tuh keren sekali. Ya, kayak sekarang lagi rame Nabi Muhammad digambar wajahnya kartun, ya, itu kan kita harus milih gitu loh. Kita mau jadi orang yang marah-marah ya, kemudian karena Nabi kita dihina, ataukah kita memilih seperti Nabi, wisdom. Ya, Nabi itu diludahi saja, dilempari batu saja nggak pernah bales. Ya, kecuali yang perang loh ya, yang perang itu memang mengancam umat Islam, maka harus dilawan. Tetapi kalau hinaan-hinaan, dibully, digebyur tai kotoran ketika sholat di Ka'bah, itu Nabi nggak pernah membalas satupun. Ya, didoni, bayangin kamu jadi orang diludahi tetanggamu, coba, pasti marah kalau gitu tuh, pasti. Tapi Nabi nggak marah. Yang ngeludahin sakit malah ditilii ya. Nah, sekarang kita tinggal bayangin aja kalau Nabi lihat kartunnya tuh marah, pengen bunuh yang bikin, ataukah senyum santai gitu aja, santai terus ya dimaafkan kan, dimaafkan, paling diperingatkan, paling pol, tapi nggak sampai brutal, apalagi sampai bunuh-bunuhan gitu, enggak. Insya Allah tidak seperti itu Nabi, saya yakin sekali. Sekedar kartun loh ya. Ya, tetapi kita harus melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau ada orang yang gambar Nabi, ya kita peringatkan gitu loh. Kayak kurang ajar, gambar Nabi nggak boleh digambar. Kemudian ada al-huda. Huda itu petunjuk ya. Petunjuk itu kayak kamu di perempatan lampu merah, kanan Jepara, kiri alun-alun, lurus mana Pasuruan misalnya, kalau di perempatan kan kita jadi tahu mau kemana gitu. Silahkan pakai Quran tuh bisa kita tahu kita mau kemana dan petunjuknya jelas. Jadi kiri ke neraka, kanan kita bisa masuk surga, lurus kita bisa sukses, bisa bahagia. Nah, tinggal melakukan yang mana kan gitu. Petunjuk gitu. Jadi petunjuk itu ya harus diikuti. Ya, makanya petunjuk selain rajin membaca Al-Quran Al-Huda,
maka harus dimengerti petunjuknya apa. Kalau belum mampu mengerti isi Quran secara pribadi, ya ngaji gitu loh. Ngaji, dengerin YouTube yang membahas Al-Quran, ya tinggal pilih ahli-ahli Quran yang kamu suka. Ya kayak sekarang banyak sekali lah, ada Gus Baha, ada macam-macam yang bisa menjelentrehkan makna Al-Quran kepada masyarakat. Ya, ini banyak sekali ayat Al-Quran. Ya, tidak usah saya jelaskan semua, di LKS ada insya Allah. Ya, banyak sekali sifat nama-nama Al-Quran. Nah, ini kandungan isi Al-Quran. Ya, tinggal berapa menit ini? Kandungan isi Al-Quran. 1, akidah, ya. Ini sampai 8:30. Kalau 8:30 sampai, ya kita selesai saja 8:30. Akidah itu keimanan atau keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati kita. Siapakah Tuhan? Siapakah yang menciptakanmu? Siapakah yang memiliki alam semesta ini? Kan itu kita sudah di dalam keyakinan kita terpatri sangat kuat bahwa semua yang menciptakan ini ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya keyakinan. Ya, siapa yang mengaruniakan kita rizki? Itu kan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya keyakinan. Siapa yang menjadwal kematian kita? Kan kita nggak tahu kita mati kapan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya keyakinan. Ya. Nah, keyakinan di dalam Islam yang terkandung di dalam Al-Quran itu 6 ya. Minimal 6 yang kita ketahui sekarang dari Al-Quran itu ada 6. Yaitu yang terkandung di dalam rukun iman. Rukun iman itu selalu SD pasti sudah tahu rukun iman. Sejak SD tahulah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kepada hari kiamat, qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ditakdir keriting, kita ditakdir tubuhnya tinggi, tubuhnya pendek, wajah kita seperti apa, ya. Kita lahir di orang tua yang mana ketika di dunia, kan kita nggak bisa milih. Itu adalah qadha dan qadarnya Allah, takdirnya Allah. Kita nggak bisa milih itu. Kamu nggak bisa milih sebelum lahir, aku pengen punya hidung yang mancung, aku pengen punya orang tua yang sana dari Amerika, nggak bisa. Kamu ditakdir lahir di Kudus, ya lahir di Kudus. Tidak bisa melawan sama sekali sama qadha dan qadarnya Allah. Ya. Nah, iman tadi, iman pada Allah, malaikat dan seterusnya, itu semua ada di dalam penjelasan Al-Quran. Itu salah satu kandungan Al-Quran. Itu isinya adalah akidah, ya akidah, keyakinan sebagai orang yang memilih Islam dalam kehidupannya, ya namanya arkanul iman atau rukun-rukun iman. Ya, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, Nabi Muhammad dan seterusnya. Hari kiamat, ya pasti ada hari kiamat. Nah, kita yakin itu, maka itu yang disebut keyakinan atau akidah. Meskipun kita nggak tahu jadwal kiamat itu kapan, tanggal berapa, tahun berapa, tetapi kita yakin dalam hati akan ada hari yang namanya kiamat. Kenapa kita yakin? Karena Tuhan ngasih tahu di dalam Al-Quran, kan gitu. Nah, kita meyakini Al-Quran itu juga bagian dari keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah gitu loh. Jadi ini yang belum saya tulis adalah iman kepada kitab, ya, itu termasuk kita bahas pagi ini adalah Al-Quran. Oke, tambah 2 lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum syariah. Ini yang di dalam Al-Quran itu ada syariat atau fikih. Jadi aturan yang apa yang harus dikerjakan orang Islam dan apa yang tidak boleh. Nah, itu namanya syariat. Misalnya aurat harus ditutup. Kemudian kalau mau nikah bagaimana prosesnya, ya.
Jadi nggak bisa manusia seperti binatang terus ketemu seneng terus langsung hubungan seksual, itu nggak bisa. Berarti dia tidak manusia kan gitu. Kalau manusia punya aturan, manusia punya hukum, manusia manut sama yang menciptakan dia, namanya Tuhan. Dan Tuhan punya aturan spesial buat manusia. Kalau kamu mau menjalin cinta dengan siapapun yang dicintai, maka harus lewat pernikahan. Nah, that is the point ya. Jadi di dalam Al-Quran tuh ada banyak sekali aturan-aturan atau hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka keselamatan manusia itu sendiri, kebaikan manusia itu sendiri, kemuliaan itu sendiri, kemuliaan si manusia itu. Ya, seperti aturan nikah bagi orang yang saling mencintai, kemudian bisa menghasilkan keturunan, itu harus nikah dulu gitu loh. Karena manusia mulia, manusia beda sama kambing, beda sama ayam. Kalau ayam tuh kepengen dikit langsung dikejar kan gitu kan, yang babon itu, jago sama babon. Kucing gitu, kucing nggak peduli, mereka kawin tuh bisa di teras rumahmu, bisa di kebun, bisa di depan orang banyak, mereka nggak peduli itu. Tetapi manusia yang diciptakan atau dititipi Quran oleh Allah punya aturan. Ya, kalau mencintai ya, kemudian nanti bisa berketurunan ya, atau bahasa kasarnya berkembang biak, itu butuh satu akad, namanya akad nikah. Nah, itu yang membuat sah semua yang dilakukan oleh yang saling mencintai. Jadi kita menjadi satu tingkat lebih mulia daripada binatang. Ya, kalau ayam kan nggak jelas itu, misalnya ayamnya siapa kan, artinya itu tidak jelas itu. Nah, Al-Quran mengatur manusia jangan sampai seperti pokoknya kamu tuh dispesialkan sama Tuhan. Itu fikih ya. Kemudian misalnya ya yang standar kita lakukan, sholat, kita berpuasa, kita tidak makan makanan yang diharamkan ya, tidak makan babi, itu adalah wujud dari syariat yang semuanya ada di dalam Quran ya. Nah, ini yang terakhir ya, tinggal 4 menit sampai setengah 9. Itu masih banyak ya, kita lanjutkan minggu depan. Quran itu isinya adalah akhlak atau budi pekerti ya. Jadi bagaimana kesopanan, bagaimana bergaul dengan orang, bagaimana bersaudara, bagaimana bertetangga ya, bagaimana menjadi orang yang jujur. Itu semua digambarkan, diberi penjelasan oleh Al-Quran ya. Jadi nanti ada 6 ya, 6 atau 7 bagian yang merupakan inti-inti dari Al-Quran ya. Jadi kita bahas sampai akhlak dulu ya. Nanti minggu depan insya Allah kita sambung dengan yang berikutnya ya. Jadi Al-Quran itu isinya adalah sains, ilmu pengetahuan. Kunci-kunci ilmu pengetahuan itu ada di dalam Quran ya. Jadi kita sampai yang nomor 3 dulu ya. Al-Quran itu isinya adalah akhlak dan budi pekerti ya. Ini di semua kisah Nabi ada ya. Ada yang kisahnya Luqman, ada kisahnya Ali Imran, ada kisahnya Maryam, macam-macam, yang semua menggambarkan oh, jadi manusia yang benar baik itu seperti ini ya. Ada gambarannya semua dalam Al-Quran. Yang laki-laki seperti siapa, yang perempuan seperti siapa ya. Ada contohnya banyak sekali bagaimana manusia itu menjunjung tinggi akhlak ya. Kita tahu seperti Nabi Isa dan ibunya ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu kan gambaran akhlak yang keren gitu loh, luar biasa ayah sama anak kayak gitu. Itu bisa kita pelajari di dalam Al-Quran ya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan boleh melalui WA karena waktu kita terbatas di Google Meet ini ya. Silahkan boleh chatting, japri boleh, atau grup boleh mengenai tema hari ini ya.
Terima kasih teman-teman, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan syukur-syukur bisa membuat kita lebih rajin interaksi sama Al-Quran ya minimal ngaji rajin setiap hari. Oke, saya tutup pertemuan kali ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan nyaman hidupnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.